Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasiska. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Komunikasi Politik. Nah, apa sih itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi politik itu sendiri, yang pertama komunikator politik, yaitu berperan sebagai penyampai pesan politik. Terus ada pesan politik, yaitu pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan yang isinya mengandung tentang bobot politik. Terus ada saluran dan media komunikasi politik. Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Terus ada halayak komunikasi politik, yaitu sebagai penerima pesan atau informasi politik. Yang terakhir ada efek komunikasi politik. Tujuan dari komunikasi politik yang pertama, untuk membangun citra politik yang baik bagi halayak. Yang kedua, membentuk dan membina pendapat umum. Yang ketiga, mendorong partisipasi dan kebijakan publik. Terus yang keempat adalah sebagai pemilu. Adapun dimensi-dimensi dari komunikasi politik, yang pertama komunikasi politik dan sistem politik, yang kedua komunikasi politik dan ideologi, yang ketiga komunikasi politik dan budaya, dan keempat komunikasi politik dan partai politik. Nah, adapun paradigma dari komunikasi politik itu sendiri, yang pertama paradigma mekanistis, terus yang kedua paradigma psikologis, yang ketiga paradigma interaksional, dan keempat paradigma pragmatis. Nah, selain itu ada teori dan model dasar dari komunikasi politik. Yang pertama, Jerome Hypodermic, yang dikenal juga sebagai teori sabuk transmisi atau teori peluru. Terus yang kedua ada teori halayak kepala batu, yang mana teori ini mengkritik terhadap teori peluru, dan teori ini didukung oleh model guna dan kepuasan. Terus yang ketiga itu ada teori empati dan homofili. Nah, teori ini komunikasi politik akan sukses apabila sukses memproyeksi diri ke dalam sudut pandang orang lain. Terus komunikasi didasarkan pada kesamaan itu akan lebih efektif. Terus adapun teori informasi dan nonverbal. Menurut teori informasi itu sendiri, komunikasi politik adalah semua hal yang harus dianalisis sebagai tindakan politik. Nah, tindakan politik itu sendiri adalah disebut juga sebagai komunikasi politik nonverbal. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.